Oh, sama happy anniversary Mama Papa. Thank you. Pertama-tama terima kasih semuanya udah hadir dan ini selamat ulang tahun buat Arki. Semoga sukses terus, panjang umur, sehat selalu. Juga bagi teman-teman semuanya, semoga menang terus. Amin. Jadi juara lagi. Amin. Boleh cerita nggak pertama, mungkin Om Vicky dulu, kayak tahun berapa sih dulu mutusin pergi ke Amerika dari Indonesia, terus motivasinya waktu itu tuh apa gitu? Saya itu ke Amerika tahun 73. Kebetulan kakak saya di Deplu dapat tugas di New York. Dia punya anak pertama, kemudian yang kedua itu Ridi. Nah, karena susah nyari pembantu atau gimana, jadi nggak ada temen untuk nemenin manggil saya mau nggak datang ke sana gitu. Saya oke aja lah. Kebetulan di Indonesia juga saya sulit untuk nyari kerjaan, emang lagi inilah ikut ke sana. Itu pertama kali saya ke New York. Nah, kemudian udah di sana, kemudian saya kerja di konsulat Indonesia di New York. Kakak saya pulang, itu saya nerusin di konsulat sampai 2 tahun setengah. Kemudian sesudah itu saya pindah ke UN. Dari situ kebetulan ada waktu antara kerja di KJRI sama di UN, itu visanya agak mati, bisa mati. Jadi untuk legalisasi itu harus keluar dari Amerika dulu. Nah, itu kebetulan saya pergi ke Poland, di mana ketemu sama Narti. Itu di situ baru kenal sama Narti. 2 tahun kemudian kita nikah. Oke, berarti waktu berangkat Om Vicky itu masih belum masih single. Terus pas di Polandia ketemu sama Tante Narti, akhirnya menikah dan menetap di Amerika lagi. Di New York lagi. Sukses. Ini berarti Om Ar dan Tante Ki, berarti kan Arki. Ya, betul. Arya siapa? Arya siapa? Narti. Tante Ar dan Om Ki berarti kembali. Tante Arti dan Om Vicky. Oh, oke. Jadi dibalik nama Arki. Saya pikir dulu Arki itu arsitek, karena Arki, karena temennya Yogi. Narti, Vicky. Arya Narti, Kinya Vicky. Oh. Sekarang semua orang tahu. Terus Om Tante setelah menikah kan menetap di Amerika gitu. Arki kan punya kakak. Iya. Itu baru. Bentar. Sebentar. Ya. Nggak apa-apa ya. Halo Bu, ibunya. Pagi, Bu. Ini lagi di interview ini sama Mas Theo. Di interview. Iya. Sebentar Bu. Boleh. Sebentar lagi aja Bu ya. Iya. Oke, iya. Bukan di interview, Diinterogasi. Om Tante lanjut ya. Setelah menikah kan punya kakaknya Arki dulu. Setelah itu ada Arki gitu. Kehidupan berkeluarga di luar negeri itu gimana sih? Challenge-nya apa waktu itu? Terus perjuangannya kayak gimana sih? Boleh diceritain nggak ke kita? Ya, waktu pertama kali berkeluarga lah ya. Kemudian punya anak Gita yang paling tua. Nah, itu agak sedikit challenge-nya luar biasa, karena di situ nggak ada
saudara, nggak ada siapa-siapa. Karena yang tadi di awal itu udah pulang. Iya. Iya. Jadi kita Mulai dari nol. Kebetulan teman-teman itu jauh lebih dewasa, lebih tua gitulah. Jadi kita belajarnya dari mereka, bagaimana ngurus anak atau gimana segala macam. Karena kan di sana itu punya anak selama umur di bawah 15 tahun nggak boleh ditinggal Harus sendirian di dijagain rumah, terus. harus ada yang jaga gitu. Nah itu betul-betul challenge lah buat kita, karena kita mesti kerja, kemudian gimana ini ngurus anak atau gimana, itu beratnya di situ. Dan kita belajar mendidik anak itu, saya ingatnya orang tua dulu gimana ngajar saya untuk anak, kemudian dia dengar dari orang-orang luar gimana itu. Jadi kadang-kadang dalam perjalanan waktu kita merasa bahwa saya itu dulu salah ngajar anak tuh begini, terlalu keras, terlalu ini, atau terlalu lembek atau gimana gitu. Di situ ada pembelajarannya. Kalau saya tuh pikirannya nggak ada expect yang terlalu muluk. Ya. Jadi jalanin aja, mau anaknya itu mau apa kita dorong yang aja, mendukung. Lurus. Gimana ininya itu, apakah dia itu senang olahraga, apakah senang seni atau gimana. Jadi kita jalanin aja, seperti kakaknya, dia senang musik. Ikutin aja, kadang-kadang dia pergi kemana, ke konser saya anterin atau gimana gitu kan. Kalau Arki ke olahraga, jadi dia mula-mula dia seneng main bola, main bola sama teman-temannya. Kemudian dia berubah pengen basket, ya itu aja. Arki itu dari dulu anaknya pendiam, tidak banyak menuntut, tidak banyak komentar. Dia anaknya diam sekali. Jadi saya selalu mengarahkan, saya kemana-mana saya ikutin. Oke. Berarti diintilin loh. Iya, kayak seperti begini. Iya, itu yang saya jalanin. Oke. Berarti ke bawah ya sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Iya. Oke, gitu. Kalau Om sendiri lihat Arki itu gimana sih? Kalau saya lihat itu ya, karena dia banyak teman-teman bergaulnya itu, boleh dikatakan teman-temannya baik semua lah gitu. Jadi kebetulan ada teman dekatnya, bapaknya itu coach sepak bola. Kemudian karena dia ikut olahraga di sekolah, jadi saya sendiri merasa bebas lah, nggak terlalu melihat Arki itu gimana, karena kalau di sana itu kan kalau dia ikut olahraga di tim sekolah Terlalu itu ketat pelajarannya itu harus paling sedikit berapa gitu. Jadi nggak boleh, kalau turun dia itu nggak boleh main, nggak boleh ikut tim gitu. Jadi di situ kita bisa pegang, selama Arki masih di tim, dia itu bagus itu pelajaran atau gimananya itu. Om Tante tahu pertama kali Arki akan pergi ke Indonesia dan main basket di sini profesional, itu ceritanya baru di mana dan gimana gitu. Karena kan kalau nggak salah Om Tante sempat pulang duluan ke Indonesia kan? Iya, sebelumnya kita sudah tahu. Cuma saya bilang, bisa nggak kamu tinggal di Indonesia, karena dari kecilnya dia sudah di Amerika. Karena ada dorong dari sepupunya juga main basket juga gitu. Nah, itu saya percaya sama sepupunya itu. Jadi kebetulan dia yang ngenalin sama Pak Erik atau gimana, kemudian dengar begitu
kebetulan saya pulang ke Indonesia, kemudian ditawarin untuk apa namanya tuh trial Iya, itu ya di sana. Kemudian di situ juga Pak Erik udah bilang kalau mereka apa interesting sama Arki, kemudian disuruh udah langsung apa dikontrak, kemudian sekolah pindah aja ke sini, tapi saya nggak mau. Saya bilang lebih baik sekolah dulu di sana, baru nanti kalau udah selesai di. Ingat nggak itu kira-kira tahun berapa? Itu tahun 10. Kita pulang kan 2007. 2000. Enggak. Bukan 2000. 2000 berapa ya? Lupa, 2009 kalau nggak salah. Karena dua tahun kemudian kalau nggak salah Arki 2011 pulang balik ke Indonesia. di kontrak gitu. Waktu 2011 kan Arki main di Satria Muda, terus juga sampai sekarang Arki masih main di Satria Muda, sempat beberapa kali ke tim nasional juga. Terbayangkan nggak sih waktu mengambil keputusan untuk support Arki di awal, waktu membesarkan Arki dulu di Amerika juga, bahwa dia itu akan jadi atlet profesional yang sebesar sekarang ini? Sebenarnya kalau terbayangkan enggak sama sekali, cuma karena apa tujuan kita itu apa yang dia mauin saya serahkan sama dia, atau kita cuma mendorong atau apa kalau ada apa-apa kasih nasihat atau ini begini ini begitu boleh enggak atau enggaknya itu atau mau enggaknya ya terserah dari Arki sendiri, cuma kita kasih jalan, kasih pandangan kalau ini begini, kalau ini nantinya begini, itu aja. Jadi dia yang keputusan sendiri, karena saya sifatnya tidak mau mendikte, maunya dia itu tanggung jawab sendiri, kalau salah atau benar itu kamu yang tanggung jawab. Gitu. Saya tuh bangga karena anak saya sudah berhasil, satu, yang kedua anaknya itu tekun sekali, itu aja, nurut sama orang tua. Kalau Om? Apa ya? Ini pertanyaannya apa barusan? Jadi ada nggak, kan Arki pasti saya yakin Arki itu bikin bangga Om sama Tante. Cuman ada nggak satu hal yang wah aku tuh sangat bangga karena dia melakukan itu gitu. Adalah apa satu hal itu tuh apa? Ya kebanggaannya itu dia tidak melupakan orang tua. Itu aja. Dan dia sama orang lain, sama itu dia mau menerima pendapat, mau dan suka kalau ada masalah suka terbuka lah, ini problemnya begini, kalau ditanya apa-apa itu jadi kitanya tahu, mudah untuk ngasih tahu sama dia gitu. Gitu berarti gambarannya. Yang terakhir, Om sama Tante kan musim ini udah nonton Arki, ngikutin Arki itu di beberapa kota. Iya. Boleh diceritain sedikit nggak soal kebiasaan ini? Udah sejak kan udah pulang dari ke Indonesia udah agak lama, terus Arki main profesional juga udah agak lama. Seberapa sering sih Om sama Tante ini pergi keluar kota untuk mendukung Arki main gitu? Saya sih udah dari awal mulai main di New York. Saya selalu ngikutin. Kalau saya kan kadang-kadang kerja, pulang ini paling Sabtu Minggu yang libur. Kadang-kadang kan kalau sekolah itu kan hari school day ada main, Tante yang suka nganter nonton atau gimana. Tapi Om juga kalau ada waktu nonton gitu. Kalau di Indonesia ya gitu juga, karena kebetulan kan kita pensiun, nggak ada kerjaan, jadi sambil jalan-jalan pengen tahu kota-kota di Indonesia, ya kesempatan lah sambil nonton, sambil ngedorong atau support baik Arki atau timnya Satria Muda untuk bisa ngikutin. Kalau waktu tim nasional main sempat ikut juga, misalnya main SEA Games atau apa, sempat nonton juga atau biasanya cuma Satria Muda aja? Waktu SEA Games yang di GBK itu saya nonton. Itu nonton. Enggak, saya selalu
pokoknya asal di ini saya nonton. Berarti tante mungkin pertandingannya udah lebih dari berapa ya? 500 Ya, arki itu gitu saya ya? nonton. Iya, udah. Iya. Udah lebih ya. Oke, terakhir banget ini. Kalau misalnya baru pergi kayak gini, away di luar kota, kegiatannya biasanya Om Tante apa sih? Kalau atlet kan pas off gini kita latihan, nanti makan tim. Nah, Tante ini kan pertandingannya kita juga kan sela-sela. Mengisi waktunya gimana? Saya di luar pergi lihat ke kota-kota yang belum saya lihat, turis tempat lah, turis, tempat wisata daerah wisata. masing-masing. Saya pergi ada selalu kesempatan pergi. baik itu kuliner atau saya apa pergi. namanya tuh museum, pokoknya yang apa yang bisa spesifik dari kota kotanya. itu, daerah itu yang utama. Jadi kita benar-benar tahu nggak ngebuang waktu percuma gitu. Closing mungkin kalau ada pesan-pesan buat Arki gitu. Sekalian kan ini baru ulang tahunnya Arki, ada yang mau disampaikan nggak? Ya pokoknya Arki semoga sehat, semua sehat-sehat selalu dan sukses selalu sama timnya semuanya sampai menang semuanya pertandingan apa yang dicita-citakan Arki. Arki bisa apa namanya itu tercapai baik itu pribadi ataupun sebagai tim keseluruhan gitu. Oke. Anniversary-nya bareng loh. Apa? Anniversary. Oh iya, benar. Selamat anniversary juga ya, Om dan Tante. Ya, kebetulan sama-sama tanggalnya 15 Maret. Itu Arki kado anniversary ke berapa? Waktu dulu itu lahir Arki. Berarti berapa tahun menikah? 35 Tuh 40 tahun kita. Waktu itu Arki itu lahir tahun 88. 88. Kita ini 83 nikah. 5 tahun berarti. Iya. Sekarang berarti sudah sekarang 30 40 tahun hampir menikah. 40. Iya, Ya kan 40 tahun menikah. ya. Happy anniversary juga Om Thank dan you. Tante. Terima kasih. Oke, thank you. Oke, udah. Udah. Makasih loh. And cut.